kita pada kesempatan kali ini ya, pada kesempatan pagi yang baik ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun dalam nikmat iman dan Islam. Nah, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga para sahabatnya, para pengikutnya yang insya Allah setia sampai di hari kiamat. Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Diastono, Bapak Ibu Wali Kelas yang ikut menyimak pada kesempatan hari ini, serta Ibu narasumber dan anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini ROC atau Ramadan Online Ceria telah memasuki hari ke-4 ya di bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang mengenai tetap sehat di bulan Ramadan. Gitu. Nah, sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu untuk acara pada pagi hari ini urutannya ya. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian pemaparan materi dari narasumber, kemudian diskusi tanya jawab, dan yang terakhir nanti penutup. Nah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang kedua ya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, kemudian saya bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita. Ya. Nama Ibu Dr. Lilis Sunarti, tempat tanggal lahir Karanganyar 20 April 1977, alamat Pilangsari RT 5 RW 1 Potronayan Nogosari Boyolali. Ada yang dari Boyolali juga ya di sini ya? Oh ya, Bu Nikmah, dada. Ya. Kemudian riwayat pendidikan SDN Alas Tua 2. SDN Alas Tua 2 tahun 1984 sampai 1990. SMPN 2 Kebak Kramat 1990 sampai 1992. SMA MTA Surakarta 1992 sampai 1995. Angkatan 95 nggih. Kemudian Fakultas Kedokteran UNS Surakarta ya, tahun 1995 sampai 2005. Nah, saat ini beliau berada di instansi pos kesehatan Pondok Pesantren SMA MTA Gemolong SMP. Oh ya, mohon maaf. SMP MTA Gemolong. Ya. Untuk praktik, beliau ada praktik di rumah di Gonggong, Nogosari, Boyolali, kemudian praktik di luar ada di pos kesehatan Pondok Pesantren SMP MTA Gemolong. Nah, untuk suami beliau yaitu Bapak Ali Maksum, dan saat ini beliau sudah dikaruniai 4 orang putra gitu ya. Nah, yang 2 tahun lalu anak pertama Muhammad Izzuddin, alhamdulillah lulus dari SMA MTA dan juga diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, itu sedikit gambaran gitu ya, kurikulum kita dari beliau Ibu Lilis. Semoga nanti kita bisa mengambil ilmu yang banyak yang bermanfaat dari beliau. Nah, ada yang tahu nggak hari ini temanya tentang apa tadi ya? Ya, apa Mbak? Oh ya, tetap sehat di masa Ramadan ini ya, di masa Ramadan. Nah, teman-teman mungkin selain sehat secara jiwa kemarin ya sudah dapat masukan dan lain sebagainya. Kemudian hari ini kita secara raga gitu, nah sehatnya seperti apa gitu. Nah, kepada Ibu Lilis kami persilahkan, monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya kali ini tadi tetap sehat di masa pandemi nggih. Mungkin sedikit kita bercerita dulu tentang COVID nggih. Anak-anak sudah tahu semua atau tentang COVID? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ada keluarganya yang kena? Apa anak-anak pernah ada yang kena? Ya. Alhamdulillah belum pernah, Bu.
Tidak. Ya, alhamdulillah nggih, semoga kita terhindar dari penyakit COVID ini. Mungkin awal pembukaan kita adalah upaya pencegahan COVID-19 nggih. Next. Ini bisa dibaca sendiri nggih. Yang artinya sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin ada sebagian nggih, mungkin saudara, apa teman, ada yang kena COVID ini nggih, anak-anak. Dan alhamdulillah kalau anak-anak semua dan orang tua maupun saudara-saudara tidak ada yang kena. Tapi walaupun kita kena COVID, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan kesembuhan dan bisa pulih seperti sedia kala. Next. Mungkin anak-anak sudah banyak mengetahui mungkin dari internet atau dari TV ya, mengenai COVID itu. Apa tuh COVID itu? COVID itu adalah coronavirus, adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pernafasan. Setidaknya ada dua, yaitu MERS sama COVID-19 ya, SARS. Sifat virusnya ini hidup di inang, yakni manusia atau hewan, kemudian mati pada suhu yang amat tinggi ya, 56 derajat Celcius selama 30 menit. Mungkin anak-anak sudah pada tahu nggih, sudah pada baca tanda-tanda umum untuk gejala COVID. Yang paling sering adalah demam. Demam ini di atas 37,5 nggih, paling banyak itu 38 lebih, kemudian batuk kering. Dan kalau sudah nemen biasa sesak nafas nggih. Kemudian masa inkubasi dari virus ini adalah 2 sampai 14 hari, yakni masa di mana saat virus masuk ke tubuh dan menimbulkan gejala. Next. Di sini bisa dilihat gejala COVID pada awal fase 2 sampai 3 hari setelah terinfeksi, seperti disebutkan tadi, seperti gejala flu biasa, bisa batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sakit kepala. Kemudian fase ini bisa sembuh atau tambah memberat gejalanya. Untuk fase kedua selanjutnya adalah 4 sampai 8 hari setelah infeksi, kebanyakan adalah hilang indera penciuman dan pembauan kita tidak bisa membau padahal baunya itu menyengat, misalnya minyak yang untuk minyak angin itu ya tidak bisa membau. Kemudian kalau yang sudah keluarga, baunya anak yang BAB itu juga tidak bisa membau. Kemudian kita tidak bisa merasakan makanan itu, tidak bisa merasakan cuma nelan aja, makanannya tidak ada rasanya. Kemudian cepat capek. Kemudian ada juga yang nyeri dada, kemudian ada juga yang sakit kepala, kemudian sesak nafas nyeri punggung, ada juga yang cuma nyeri perut sekarang gejalanya. Jadi tiap orang beda-beda gejala yang untuk menampakkan gejala COVID ini. Pada fase yang untuk setelah infeksi kita dibutuhkan untuk memperbanyak cairan dan minum vitamin C. Kemudian fase yang ketiga adalah hari ke-9 sampai 14 hari setelah infeksi. Pada fase ini biasanya sudah mulai mereda kesembuhannya, terus pengobatan, kemudian banyak minum, banyak makanan yang bergizi, kemudian lebih banyak makan buah-buahan terutama yang mengandung basa, bisa pisang, jeruk, alpukat, mangga, nanas dan sebagainya. Next. Di sini disebutkan bagaimana toh kita bisa tertular dengan COVID-19. COVID-19 dapat masuk ke tubuh jika tidak sengaja menghirup percikan ludah saat penderita batuk atau bersin. Makanya kita disarankan untuk tetap memakai masker ya, terutama kalau kita bersin atau batuk. Kalau nggak pakai masker kita pakai tangan pakai tangan. Untuk menutup kita waktu batuk seperti ini gitu. Tapi lebih bagusnya lagi kita untuk memakai masker. Kemudian kita jangan sampai memegang mulut, hidung sama mata tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah kita menyentuh percikan ludah penderita.
bukan hanya percikan udah penderita nggih, mungkin kita dari tempat yang karena pandemi ini mungkin dari tempat umum kita harus sering cuci tangan. Terutama cuci tangannya kita harus pakai yang air yang mengalir. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Jadi mungkin anak-anak harus tahu sekarang banyak yang penderita COVID itu tanpa gejala. Dan kalaupun sudah diketahui dan kebetulan anak-anak itu tahu seseorang itu terkena dengan COVID, kita harus jaga jarak dengan penderita tersebut. Kemudian penularan juga lebih banyak melalui udara guys sekarang ya. Next. Bagaimana atau kita mengetahui kita sudah terinfeksi COVID-19 atau belum? Kita bisa mengetahui terinfeksi COVID kalau timbul gejala. Yang paling sulit itu kalau kita tidak bisa mengetahui, kita itu tidak merasakan apa-apa, itu yang paling sulit. Tapi bagaimana kita misalnya tidak merasakan apa-apa, terus untuk memastikan kita terkena COVID atau enggak, mungkin kita bisa mengecek mungkin riwayat bepergian atau riwayat kontak dengan penderita yang terkena COVID itu bisa juga dilakukan. Kalau kita terkena ada gejala, mungkin kita bisa tahu gejala yang timbul seperti yang disebutkan di depan tadi, mungkin ada panas, kemudian batuk, kemudian sesek, kemudian hilang pembauan. Kita harus antisipasi dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Di sini ada 3 pemeriksaan itu rapid antibody, tes antibody saya nggak bawa contohnya ya. Ini nanti ada semacam pemeriksaan itu dengan memakai darah Kita untuk cek antibodinya yang dicek adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Nanti kita pakai darah nanti gimana hasilnya untuk cek antibodinya? Hasilnya menunjukkan reaktif adalah imunoglobulin G atau imunoglobulin M yang muncul. Tapi kalau misalnya imunoglobulin M dan imunoglobulin G tidak muncul, berarti hasilnya non-reaktif, insya Allah aman. Kemudian selanjutnya dengan swab antigen maupun PCR. Sekarang lebih banyak menggunakan antigen daripada antibodi. Antigen ini mendeteksi protein dari COVID pada awal-awal infeksi terdeteksi, tapi setelah fase menjelang sembuh tidak terdeteksi. Antigen ini pengambilannya lewat nasofaring, lewat hidung. Kita ambil sampelnya dari hidung, nanti hampir sama kayak antibodi ya. Ada kontrolnya, kemudian ada nanti positif atau negatif. Di swab antigen ini 90% kalau positif, insya Allah PCR-nya juga positif. Tapi kalau antigennya negatif pada awal-awal kasus infeksi bisa juga antigennya antigen palsu. Jadi untuk menegakkan diagnosa yang paling bagus dengan PCR tadi. PCR ini kita pengambilan sampel lewat orofaring dan nasofaring. Next. Ini ya yang saya terangkan tadi bedanya pemeriksaan antigen, kemudian antibodi, kemudian PCR. Untuk antigen dan PCR bisa hari-hari pertama itu sudah diketahui kalau positif terkena COVID. Tetapi untuk antibodi kita tidak bisa langsung mengetahui, mungkin awal-awal gejala itu belum reaktif Kita bisa mengetahui hari ke-9 sampai ke-21 kita terinfeksi corona ini. Kemudian untuk antigen ini mungkin setelah perjalanan penyakit penyembuhan hari ke-9, 21 ini kalau kita periksa antigen hasilnya mesti negatif. Jadi kalau sudah terjadi proses penyembuhan, untuk konfirmasi kita tidak bisa menggunakan dengan rapid antigen. Paling bagus kita menggunakan dengan PCR. Next. Nah ini untuk pencegahan COVID ya. Yang pertama adalah meningkatkan iman, kemudian kita bisa syukur berarti kalau kita masih diberi musibah berarti Allah masih sayang kita entah musibah itu entah musibah yang bahagia, entah
musibah yang susah, kita harus tetap bersyukur. Kemudian sabar dan sholat ya, kita mungkin kalau yang saudara-saudara yang terkena COVID, memang harus sabar ya, karena gejalanya masing-masing, tiap orang masing-masing, ada yang gejala berat, ada yang gejala ringan. Kita harus menerapkan sabar ya, dan kita harus menegakkan sholat. Kemudian tawakal nggih, berpasrah diri kepada Allah. Dengan adanya penyakit ini kita bisa merasakan nggih, nikmat sehat itu betul-betul harus dijaga nggih. Setelah kita tahu sakit kita bisa merasakan ya, ternyata sakit itu memang tidak enak. Sakit itu bisa juga mendekatkan diri kepada Allah nggih. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur dan tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, meningkatkan imun nggih. Seperti disebutkan di depan tadi, gimana kita tetap sehat di masa pandemi ini, anak-anak tetap puasa tapi tetap juga sehat dengan nutrisi gizi yang seimbang, hampir sama ya. Walaupun tidak musim pandemi, anak-anak harus tetap memperhatikan nutrisi ya, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, diusahakan bisa gizi seimbang ya, kalau bisa minum susu, alhamdulillah minum susu, kemudian protein yang tinggi, kemudian dengan buah. Kemudian selanjutnya bisa dengan olahraga nggih, jasmani. Mungkin banyak anak-anak yang tidak pernah olahraga nggih. Olahraga ini sebetulnya sangat menentukan kesehatan kita ya. Ada metabolisme di dalam tubuh. Anak-anak yang jarang olahraga bisa diusahakan mungkin selama masa pandemi ini anak-anak olahraga sendiri di rumah, mungkin dengan lewat YouTube ya, senam-senam ringan itu, kemudian bisa bersama-sama dengan saudaranya, bisa bersama-sama dengan ibunya sewaktu di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Anak-anak sering main HP sampai malam enggak? Di rumah mesti ya pegangnya HP, terus alasannya mau belajar ya. Lah ini yang harus perlu diperhatikan. Mungkin di masa puasa ini nggih, istirahat kita kan agak kurang ya. Kita sudah maksudnya kalau habis Isya bisa tidur, kita alhamdulillah, kalau enggak kan nanti kekurangan, maksudnya istirahatnya kurang, kita harus bangun lagi nanti waktu sahur jam 3 sudah bangun. Makanya anak-anak harus memperhatikan kebutuhan fisik kita nggih, maksudnya tubuh kita itu juga butuh untuk istirahat hak tubuh kita nggih, jangan sampai terforsir anak-anak begadang, kemudian main game, nonton TV sampai malam. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling penting ya, disiplin terapkan protokol kesehatan. Mungkin akhir-akhir ini karena kasus kejadian COVID itu menurun, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita atau anak-anak sendiri ya agak teledor, sudah jarang pakai masker, kemudian tidak cuci tangan, kemudian di kerumunan, pergi ke mal, pergi ke pasar. Nah, itu kan sering dilakukan. Makanya dimantapkan dalam hati kita, ikhtiar kita untuk mencegah selama COVID ini, selama masa pandemi, protokol kesehatan ini harus menjadi pola hidup kita ya. Tetap pakai masker, kemudian tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, terutama dengan air yang mengalir. Paling tidak kalau kita jauh dari tempat cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian upaya pencegahan selanjutnya adalah vaksinasi. Mungkin banyak yang sekarang lagi tren ya ini vaksinasi. Kemarin memang awal-awal vaksin ini targetnya adalah tenaga kesehatan, tapi ini sudah meluas ya untuk usia lansia, kemudian pegawai ya, banyak yang pegawai. Next. Ini adalah prosedur isolasi mandiri. Siapa yang diisolasi mandiri ini adalah penderita yang terkonfirmasi positif COVID tanpa gejala atau dengan gejala ringan tanpa komorbid. Komorbid adalah penyakit penyerta. Biasa ada gula, ada hipertensi, kemudian asma, kemudian ada kanker. Kemudian siapa lagi yang perlu diisolasi adalah yang kontak erat atau berada dekat dengan penderita
COVID-19. Kemudian siapa lagi yang perlu diisolasi mandiri adalah penderita yang suspek dari gejala itu mirip dengan COVID-19 tapi belum dilakukan pemeriksaan lab tadi, pemeriksaan dengan rapid antibody maupun dengan PCR. Selanjutnya adalah persiapan sebelum melakukan isolasi mandiri. Mungkin ini sebagai pengetahuan anak-anak atau mungkin saudara-saudara yang terkena, bagaimana atau kita bisa melakukan isolasi mandiri sendiri, terutama yang tanpa gejala atau gejala ringan, bisa kita lakukan isolasi mandiri sendiri di rumah. Apa yang dipersiapkan untuk isolasi mandiri ini? Biasanya disiapkan kamar khusus yang terpisah dari anggota keluarga. Kemudian kamar dengan ventilasi udara yang baik yang 20% luas kamarnya. Kemudian ada fasilitas sarana sanitasi, kamar mandi yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Ini kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kita bisa memakai bersama dengan kamar mandinya itu dengan syarat setelah dipakai oleh penderita COVID kita harus disinfektan disinfektan bisa dengan disemprot terutama bagian pintu atau yang dipegang oleh penderita COVID-19. Kemudian keperluan untuk penderita ini hidup, makan, minum dan lain-lain selama 14 hari biasanya dari WHO 10 hari tanpa gejala sudah bisa melakukan aktivitas. Keperluan untuk penderita hidup, makan, minum, dan lain-lain selama isolasi ini harus ada yang mencukupi. Kemudian ada personel khusus untuk kontak dengan penderita sehari-hari melakukan kontrol, terutama kalau yang dengan gejala kita bisa mengukur suhu pagi sama sore, diukur suhunya sudah bagus, sudah turun atau belum. Kemudian kalau bisa kita bisa melakukan dengan pengukuran oximeter dengan memakai oximeter kita bisa mengetahui penderita itu sesek atau tidak. Next. Apa yang harus dikerjakan selama kita diisolasi mandiri terutama bagi pasien? Selalu melakukan protokol kesehatan seperti yang disebutkan tadi, selalu memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan. Kemudian menjaga etika batuk atau bersin. Kalau batuk atau bersin harus ditutup. Insya Allah kalau kita sudah memakai masker itu lebih aman. Kemudian perbanyak makan protein dan vitamin. Kemudian minum air. Kebutuhan air di dalam tubuh kita harus diperhatikan. Jangan kita kekurangan air. Kemudian kalau ada sinar matahari, alangkah baiknya kita kalau berjemur dan olahraga jasmani selama 15 sampai 30 menit. Berjemur ini bisa kita lakukan kalau kebetulan ada sinar matahari kalau enggak, paling enggak kita melakukan olahraga Olahraganya bisa dilakukan di dalam rumah di dalam kamar waktu kita isolasi. Kemudian selanjutnya adalah kelola stres dan istirahat cukup. Orang yang terkena COVID itu mesti stres karena khawatir, takut menulari, takut tambah parah itu mesti. Jadi kita memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, upaya pencegahan adalah tawakal kepada Allah dan syukur itu harus diterapkan. Kemudian bisa juga dengan istirahat yang cukup Kemudian selanjutnya adalah pisahkan pakaian alat makan yang kotor agar segera dicuci dengan sabun. Paling tidak misalnya kita mau nyuci bareng-bareng, pakaian yang dipakai penderita COVID itu harus kita rendam dulu dengan air sabun. Nanti kalau selanjutnya mau digabung nggak masalah. Kemudian infokan perkembangan kesehatan kepada petugas. Petugas ini adalah biasanya dari puskesmas bidan. Jadi kalau kita melakukan isolasi di rumah, alangkah baiknya kalau kita mengkonfirmasi bidan setempat, bidan desa. Jadi nanti ada laporan kita isolasi di rumah, kemudian laporan ke puskesmas atau bidan setempat. Kemudian bagi anggota keluarga, tetap tenang dan jangan panik.
Kemudian mendukung anggota keluarga yang sakit agar cepat pulih ya. Ini perlu motivasi nggih, motivasi seluruh anggota keluarga harus benar-benar diperhatikan nggih. Jangan takut, maksudnya kalau emang itu apa ya namanya bisa menular, memang bisa menular, tapi kita memang harus kembali lagi nggih, kembali lagi kepada Allah. Kita harus tawakal nggih. Bagaimanapun saudara kita, orang tua kita yang sakit, tetap kita harus ngopeni ya, kalau terutama mereka isolasi di rumah. Selebihnya memang kita pasrahkan kepada Allah nggih, apa ya, yang sehat, yang ngopeni yang kena COVID itu belum tentu juga tertular, tergantung daya tahan tubuhnya sendiri. Kemudian ini yang terakhir episode gugus ya. Kalau gugus ini kan apa ya namanya, anak-anak belum begitu bisa dipakai nggih. Ini terutama nanti untuk yang di gugus perwakilan atau cabang. Next. Ini jenis masker nggih, masker kain nggih. Anak-anak mungkin sudah pada dengar nggih, masker kain itu yang paling bagus adalah lapisannya 3. Itu kalau yang dipakai kain nggih, kain katun atau campuran semacam katun itu untuk lapisan yang di dalam. Kemudian lapisan yang kedua adalah dengan apa ya, puring sintetis ya. Yang ketiga adalah campuran polyester. Tetapi saran saya bagusnya kita sekarang kan banyak masker medis ya. Itu beli masker medis sekarang lebih murah, itu sudah ada 3 lapis, tapi yang ada rekomendasi Menkes ya, orang nyebutnya AKL. Jadi nanti kalau beli sekarang kan banyak masker non AKL juga, jadi tidak direkomendasikan dari Departemen Kesehatan, tapi dijual bebas. Next. Terima kasih. Mungkin sedikit saya singgung ya, seperti yang saya sampaikan di depan ini, sedikit tentang COVID, kemudian bagaimana anak-anak itu tetap sehat tetap sehat dan bisa puasa selama masa pandemi. Hampir sama seperti yang saya terangkan di depan tadi, jadi anak-anak harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu yang utama. Protokol kesehatan apa tadi yang disebutkan adalah memakai masker, kemudian menjaga jarak dengan penderita COVID, kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir paling enggak, paling enggak kita memakai hand sanitizer. Kemudian gimana toh kita bisa sehat selama puasa di masa pandemi ini? Anak-anak bisa menerapkan seperti yang di depan tadi, bisa olahraga yang penting. Olahraga cukup, olahraga ini memang harus dipaksakan, kalau tidak kemauan sendiri kita memang banyak yang malas, saya sendiri juga malas kalau tidak memperhatikan kebutuhan kita sendiri nggih. Jadi kalau bisa olahraga itu paling enggak minimal seminggu 3 kali, setiap olahraga adalah waktunya 30 menit. Kemudian selanjutnya anak-anak bisa pola makannya ya, makan dengan makanan yang gizi, yang banyak mengandung protein, kemudian kalau bisa konsumsi buah sama susu. Kemudian juga istirahat yang cukup, itu yang harus disadari anak-anak. Saya sebagai orang tua di rumah memang anak-anak itu kita sulit untuk mengendalikan anak-anak, sering lihat HP itu daripada baca Quran. Iya anak-anak. Betul enggak? Yang harus diperhatikan itu ya. Jadi anak-anak itu sebisa mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama di masa puasa ini, sering qiraah, kalau bisa hafalan, paling enggak jangan kita hanya memperhatikan HP saja. Jadi istirahatnya nanti tidak cukup, kalau istirahatnya tidak cukup, daya tahan tubuh kita turun, jadi mudah terkena penyakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Ibu Dr. Lilis ya, tentang
tetap sehat di masa pandemi ini ya. Apalagi selain masa pandemi kita juga memasuki bulan Ramadan gitu. Nah, kalau kondisi tubuh kita tidak fit, maka mungkin tidak bisa memberikan aktivitas di bulan Ramadan yang terbaik gitu ya. Nah, untuk anak-anak, teman-teman sekalian, insya Allah ini tadi materi sudah disampaikan. Nah, bagi yang kira-kira ingin bertanya atau ingin memiliki pertanyaan gitu ya, bisa disampaikan melalui chat room. Saat ini juga bisa. Silahkan. Sudah ada yang masuk ya. Oke, saya bacakan dulu. Pertanyaan pertama ya, dari Mbak Nur Laila Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, pertanyaan saya agak melenceng dari materi. Kapan waktu yang baik untuk mengkonsumsi makanan berat atau makan malam ketika puasa ini, Bu? Karena saya biasanya berbuka sedikit, kemudian sholat maghrib, setelah itu makan malam. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mbak siapa tadi? Nur Laila? Dari Mbak Nur Laila Puspitasari. Selama kita puasa, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Nur Laila tadi, sudah bagus ya. Kita kalau mau berbuka puasa, kita berbuka dengan sedikit dulu ya, paling enggak minum, kemudian makanan ringan. Kalau sudah kita sholat maghrib, baru melanjutkan buka puasa dengan yang berat, misalnya nasi atau makanan yang memang mengandung karbohidrat. Soalnya kalau makanan yang mengandung karbohidrat ini kalau kita sudah memakan nanti rasanya ngantuk nih, kita jadi rasa-rasan untuk sholat. Alangkah baiknya kalau kita misalnya tahan kita makanan berat itu sebebas sholat isya nggih. Tapi kalau memang betul-betul lapar nggih, dengan kita tadi minum air putih atau yang lainnya yang manis, kemudian makanan ringan kita masih kurang, ya boleh melanjutkan makan. Kalau misalnya sudah cukup, kita tunggu sampai sholat isya. Habis sholat isya kita baru makan berat. Habis makan berat diusahakan jangan langsung tidur, nanti perutnya jadi begah nggih, besek rasanya. Kalau bisa kita nunggu paling enggak setengah jam, mungkin dengan kegiatan atau membaca Quran atau apa ya yang bisa dilakukan, gerak ringan, pokoknya jangan tidur dulu. Jadi nanti metabolisme tubuh kita seimbang. Kemudian untuk sahur nanti diusahakan kalau misalnya kita tidak makan berat, paling enggak kalau bisa minum susu, kemudian kayak energen itu juga bisa kalau misalnya enggak mau makan nasi. Mungkin itu jawaban saya. Ya, terima kasih Ibu untuk tadi ya, berarti makanan yang makan malam atau makan berat bisa setelah isya-nya Bu. Iya. Karena terutama yang mengandung karbohidrat. Supaya nanti nggak ngantuk mau sholat isya, nanti malah ngantuk gitu ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, apakah isolasi mandiri itu harus selama 2 minggu atau 14 hari? Saudara saya terkonfirmasi positif COVID dan sudah dinyatakan negatif setelah isolasi mandiri selama 11 hari. Walaupun sudah tes dan dinyatakan negatif, apakah masih perlu isolasi sampai 14 hari? Terima kasih. Dari siapa ini, Mbak? Oh, dari Safety kelas 11 IPB. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, kalau aturan dari WHO memang isolasi mandiri itu cukup 10 hari dan 10 hari itu sudah tanpa gejala, sudah bisa aktivitas kembali walaupun kita tidak melakukan PCR nggih. Tetapi kalau kita melakukan PCR memang setelah 10 hari tanpa gejala dan kita melakukan PCR kemudian hasilnya positif, biasanya dilanjutkan isolasi lagi sampai 14 hari. Tetapi kalau hasilnya negatif, kita sudah bisa langsung melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tetapi kalau dalam masa isolasi selama 10 hari itu masih ada gejala, biasanya ditambahkan selama 3 hari ya, untuk menghilangkan gejala itu dilanjutkan isolasinya selama 13 hari sampai 14 hari. Ya, sudah. Oh ya, rawat ya. Ini tadi bukan Mbak Safety yang tanya, ternyata Mbak Salwa ya. Mohon maaf ya.
Ya, Mbak Safeti ada di bawahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safeti dari 11 BB. Saya mau bertanya Ibu, ketika puasa kita pasti akan jarang minum air putih. Nah, sedang minum air putih itu sangat penting bagi kekebalan tubuh kita. Nah, baiknya saat sahur dan berbuka itu kita minum air putih berapa mili ya, Bu? Mohon. Oh ya, itu sudah cukup. Terima kasih. Memang pola makan dan pola minum kita tetap akan berubah selama puasa, ya. Bagi yang tidak umum, maksudnya tidak suka minum air putih, nanti tambah susah, ya. Air putih itu untuk apa ya, menyeimbangkan sistem saluran kencing, ya. Kalau kita kurang minum air putih, nanti bisa juga menimbulkan infeksi atau menimbulkan gejala yang lain. Pada saat apa tuh kita minum air putih selama puasa? Kita usahakan setelah berbuka puasa, kita kalau bisa minum air putih dulu, nggih. Minumnya jangan langsung banyak, nanti langsung banyak mesti begah, ya, perutnya kita penuh rasanya. Jadi kalau bisa kita menyeimbangkan antara udara, air sama makan, ya. Jadi nanti misalnya kita minum air putih sedikit, kemudian kita baru makan, kemudian baru aktivitas lagi, diusahakan selama kita sebelum tidur dan sebelum sahur itu diusahakan kita minum air putih lagi, ya, karena waktunya memang terbatas, terutama malam. Kalau kita minum terlalu banyak, takutnya nanti sering ke kamar mandi juga. Jadi diusahakan sebelum kita melakukan aktivitas mau tidur, jadi kita usahakan sering minum air putih, ya. Minum air putihnya itu nggak harus banyak, kita tidak menentukan berapa mili, ya, kalau terutama puasa. Kalau kuat misalnya banyak nggak masalah, tapi sekali minum jangan terlalu banyak, nanti perutnya penuh. Jadi kita kalau bisa sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian kalau subuh waktu sahur kita usahakan juga anak-anak itu lebih bagusnya minum air putih dulu, nggih. Kalau memang tidak sukanya ada yang waktu sahur minum susu atau yang lainnya, bisa minum susu atau energen atau seperti yang saya sampaikan tadi, tapi jangan lupa kita harus menyelingi dengan minum air putih. Jadi kita waktunya minum itu memang hanya malam aja, nggih. Mungkin habis buka sampai kita mau tidur, kemudian waktu sahur. Jadi diusahakan waktu-waktu itu kita memang harus memperhatikan pola minum kita, nggih. Selain untuk makan, nggih, mencukupi kebutuhan, diusahakan kita minum sedikit-sedikit tapi sering. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Nabila Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya Ustazah, apa benar untuk seseorang yang dinyatakan positif COVID dan sembuh, kemudian bergaul dengan seseorang yang belum pernah dinyatakan positif, sehat terhindar dari COVID, akan memberikan pengaruh yang baik? Maksudnya gimana? Ya, saya ulangi lagi ya. Ya. Apa benar untuk seorang yang pernah dinyatakan positif COVID dan sembuh, kemudian bergaul dengan orang yang belum pernah dinyatakan positif, gitu, akan memberikan pengaruh yang baik? Ya, saya mudeng, nggih. Maksudnya ada yang terinfeksi COVID, kemudian sudah selesai masa isolasinya, kemudian hasil PCR-nya juga negatif, kemudian sudah bisa beraktivitas, nggih, bergaul dengan teman-teman yang lain. Mungkin namanya apa tadi, bukan pengaruh positif, nggih. Mungkin kita bisa sharing, nggih. Kalau sudah isolasi, kemudian dinyatakan sudah negatif, insya Allah tidak menular kepada teman yang lain. Jadi misal pun kita bergaul, insya Allah nggak masalah, tapi tetap memperhatikan standar protokol kesehatan tadi, nggih. Jangan lupa kita jangan teledor, nggih. Tetap pakai masker, kemudian tetap pakai cuci tangan, jaga jarak dengan penderita yang terkena COVID, nggih. Sebetulnya kalau sudah masa isolasinya sudah selesai, kemudian sudah dinyatakan sehat, insya Allah tidak menular, nggih. Maksudnya bukan memberikan efek yang positif, nggih. Cuman kita memang bisa sharing dengan penderita COVID,
Soalnya gejala kemudian yang dirasakan selama isoman itu tiap penderita masing-masing kan berbeda. Mungkin kita bisa sharing dan mengambil kesimpulan, mengambil yang baik yang bisa kita lakukan kalau kita terkena, ataupun kita nggak terkena tapi bisa juga sharing, bisa sebagai untuk pengetahuan kita sendiri. Mungkin itu. Ya, demikian. Jadi gini ya, kalau mungkin ada teman kita atau saudara kita penyintas COVID gitu ya Bu ya, bukan untuk dijauhi seperti itu ya Bu. Betul. Tapi ya sama saja, sudah sembuh ya berarti kembali normal gitu. Kita bisa bergaul seperti biasa gitu. Iya, jangan sampai dikucilkan ya, karena banyak yang kayak gitu ya. Dan bahkan malah bisa sharing hal-hal yang positif gitu. Betul. Untuk bisa menghindari COVID ini. Itu nggih Bu ya? Nggih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Firda Hasna. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya, apakah jika sudah terkonfirmasi positif COVID-19 bisa terkena COVID lagi? Dan jika sudah divaksin, apakah tetap bisa tertular COVID? Soalnya di berita ada yang sudah divaksin, tapi malah tetap bisa terkena COVID-19. Oke, bagus ya pertanyaannya. Apakah penderita COVID-19 kemarin sudah dinyatakan positif bisa terkena kembali? Penderita yang sudah pernah terkena COVID bisa terkena COVID kembali, nggih. Makanya untuk penderita yang terkena COVID bisa melakukan vaksin setelah 3 bulan dia terinfeksi coronavirus. Jadi setelah 3 bulan terkonfirmasi terinfeksi coronavirus, daya tahan tubuhnya kemarin kan sudah terbentuk imunoglobulin G, imunoglobulin G maupun imunoglobulin M, jadi sudah ada daya tahan tubuh untuk menangkal virus 19 ini. Jadi nanti setelah perjalanan waktu antibodinya yang terbentuk itu akan turun, jadi bisa terinfeksi kembali. Kemudian untuk orang yang sudah vaksin, apakah bisa terkena COVID? Bisa, ya. Kita tidak tahu, walaupun sebelum kita divaksinasi, kita melakukan screening dengan ketat, ya. Kita screening penderita itu sudah pernah kontak langsung dengan penderita yang COVID atau belum. Kemudian ada faktor komorbid macam-macam, ya. Kita sudah screening dan sudah dilakukan vaksin. Apakah masih bisa terkena? Masih bisa, ya. Kalau kita di Indonesia dilaksanakan 2 tahap ya, kebetulan untuk nakes kemarin vaksin pertama, kemudian jarak 2 minggu baru vaksin kedua. Kalau vaksin pertama itu mulai pembentukan antibodi, jadi kemungkinan besar masih bisa, tapi setelah vaksin kedua pun juga masih bisa. Jadi memang kita kan ikhtiar nggih, tapi semuanya kita juga tidak tahu, kita sudah berusaha, mudah-mudahan dengan adanya vaksin nanti, vaksinasi untuk semuanya ini, penderita COVID berkurang dan penyebarannya juga berkurang, kemudian kita segera bebas dari pandemi COVID-19 ini. Ya, itu ya Mbak Firda ya, jawaban dari Ibu Lilis gitu. Ternyata yang bingung itu bukan hanya ketika anak menghadapi soal ujian ya Bu, antibodi juga bisa bingung gitu, jika sudah lama. Terus kemudian ada lagi ini ya, pertanyaan ya Bu, dari Mbak Ragil Aminiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Ragil Aminiati, izin bertanya, saya sering mendengar tentang isu lingkungan yang disebabkan oleh masker medis sekali pakai. Mungkin isu masalah lingkungan gitu maksudnya. Setelah mendengar isu-isu tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan masker pakai ulang 3 lapis yang terbuat dari material kain upcycle dengan dilengkapi filter PM 2,5. Apakah yang seperti itu sudah cukup efektif untuk mencegah COVID, Ibu? Seperti yang disebutkan tadi, ada juga saya menyebutkan tadi tentang masker kain, nggih. Masker kain ini memang bisa dipakai, kemudian bisa dicuci lagi, nggih. Tetapi dengan catatan kita ada 3 lapisan, nggih. Itu yang paling bagus. Kemudian untuk kalau sampah medis, emang ini yang untuk masker sekali pakai ya, itu memang kita menjadi isu, nggih, menjadi tugas kita, nggih.
karena banyak saudara-saudara atau kita teman-teman kita yang belum sadar, mereka membuang masker sekali pakai itu sembarang tempat. Walaupun mereka tidak terkonfirmasi COVID-19, alangkah baiknya kalau masker-masker yang dipakai itu dibuang pada tempat-tempat khusus, ya. Kalau kita mungkin di desa, ya, di desa itu tempatnya luas, ya. Jadi masker itu bisa kita dengan dibakar, nggih. Tapi untuk penderita COVID yang memakai masker sekali pakai, mungkin bisa kita disinfektan dulu, nggih. Jadi dikum, nggih, istilahnya dikum dengan disinfektan, kemudian baru kita bersihkan, nggih. Kalau di rumah sakit kan gampang, kalau misalnya penderita itu di rumah sakit, jadi masker medis itu tempat pembuangannya khusus dan pengolahannya khusus juga. Jadi kalau yang di rumah memang agak kesulitan, nggih, terutama kalau yang isolasi mandiri tadi, paling minimal tadi habis masker yang dipakai penderita, kalau di rumah kita bersihkan dulu dengan disinfektan atau dikum dulu, paling enggak sabun, kemudian dikeringkan, dibakar, juga bisa dicampur dengan sampah yang lain. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, nggih, anak-anak terutama bisa juga memberikan contoh, nggih. Mungkin orang tua yang lupa membuang masker sembarangan, nanti terbawa angin terus kabur kemana-mana, lah itu sebagai sumber penularan. Paling enggak kita yang bisa memberikan contoh, buanglah sampah pada tempatnya, terutama sampah medis tadi, ya, sampah masker. Walaupun kita tidak terkonfirmasi COVID, alangkah bagusnya kita sendirikan sampahnya biar terhindar dari lingkungan yang buruk, ya, yang bisa menularkan sumber penyakit. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, dari Mbak Anissa Yusri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Yusri dari kelas 11 MIPA 5. Mohon penjelasannya tentang long COVID-19. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Iya. Long COVID-19 ini adalah gejala sisa setelah kita terkonfirmasi COVID-19. Jadi orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 sudah selesai isolasi, sudah dinyatakan dengan pemeriksaan PCR negatif, kemudian sudah kembali ke rumah, sudah aktivitas seperti sedia kala, tetapi masih menunjukkan gejala sisa, nggih, long COVID tadi. Macam-macam sih gejala sisanya, nggih. Banyak yang terkonfirmasi, kemudian masih ada yang menunjukkan gejala sisa, biasanya lemas, kemudian pusing, loyo, itu banyak sekali, nggih. Nanti itu dengan sendirinya juga hilang, tapi memang butuh proses waktu, nggih. Tetap masih ada yang menunjukkan gejala setelah terkonfirmasi COVID dan dinyatakan sembuh, nggih. Jadi gejala sisa yang disebutkan tadi, nggih, long COVID, ya. Memang hampir semua penderita yang sudah terkonfirmasi kemudian sudah dinyatakan bebas dari COVID pernah mengalami long COVID ini, ya. Makanya diusahakan setelah kita sembuh, dinyatakan sudah sehat dan bisa beraktivitas kembali, kita tetap bisa melakukan standar protokol kesehatan tadi, kemudian asumsi gizi yang cukup, olahraga, kemudian istirahat yang cukup, tetap minum vitamin, nggih. Kadang penderita itu sudah malas, nggih, karena kemarin kita sudah banyak minum obat yang bergejala, jadi kadang lupa mereka, aku wis mari kok, nggak apa-apa. Tapi jangan kayak gitu, nggih. Kalau bisa kita tetap bisa menerapkan seperti kegiatan yang dilakukan sewaktu kita isolasi, nggih. Jadi olahraga, kemudian berjemur, konsumsi vitamin dan makanan yang mengandung protein, nggih, dan gizi. Kemudian istirahat yang cukup itu harus selalu diterapkan. Nanti dengan sendirinya long COVID ini juga hilang, nggih, gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Adriana Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriana Bila Chandra dari kelas 10 MIPA 5 ingin menanyakan.
apakah makan malam di atas jam 10 bisa menimbulkan penyakit, Ibu? Terima kasih untuk jawabannya. Yeah. Makan malam di atas jam 10, jam 10. Terutama yang berat, itu memang tidak sehat ya. Karena setelah makan kan kita tubuh itu memerlukan metabolisme nggih, bagaimana makanan itu bisa dicerna oleh pencernaan kita sampai proses selanjutnya nanti berakhir nggih. Jadi kalau makan di atas jam 10 kemudian jam 11 kita langsung tidur, itu memang efek sampingnya yang tidak bagus nggih. Alangkah bagusnya kalau kita bisa namanya apa ya, mengantisipasi nggih, terutama anak-anak. Anak-anak kan kondisinya masih bagus, belum organ-organ tubuhnya belum regenerasi seperti yang sudah tua. Kita diusahakan agar menerapkan pola sehat nggih, jangan sampai makan terlalu malam. Nanti kalau makannya berat atau makanan yang apa ya, mengandung kolesterol, mengandung yang apa namanya ya, gurih-gurih itu kan bisa menyebabkan kolesterolnya tinggi juga. Kemudian karena kita makannya sudah malam, tidak ada aktivitas, jadi menumpuk di dalam tubuh kita. Beda lagi kalau misalnya kita makan tapi makannya masih misalnya di atas jam 10 tapi masih melakukan aktivitas dan ada waktu untuk menyesuaikan tubuh kita dengan metabolisme setelah kita makan tadi, insya Allah nggak apa-apa. Tapi lebih bagus kita menghindari makan lebih dari jam 9 malam. Sudah cukup ya, Bu? Oke. Masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Izzatun Nuha Mumtaza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Izzatun Nuha izin bertanya mengenai vaksin COVID-19 atau vaksin AstraZeneca. Saya pernah mendengar berita kalau vaksin itu mengandung babi. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ibu? Terima kasih atas jawabannya. Yeah. Memang itu sudah menjadi isu ya untuk di kalangan umum. Itu dibalas 10 kebaikan. Memang ada vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, macam-macam lah, itu semuanya melalui proses BPOM dan sudah biasanya mendapatkan izin dari apa namanya itu, MUI ya, MUI. Jadi setelah sebelum vaksin itu dikeluarkan kan sudah melalui proses, jadi diproses, kemudian dihipotesa, maksudnya melalui saringan-saringan sampai dinyatakan vaksin itu lulus untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya, biasanya kita untuk sudah bisa digunakan untuk manusia, Lah nanti prosesnya itu memang lewat BPOM dan kemudian biasanya nanti disetujui oleh MUI. Kemarin kalau anak-anak sudah mendengarkan, Ustadz Nur Khalid sudah menyampaikan waktu di Ahad pagi, gimana hukumnya, itu memang menjadi pertentangan, yang perlu kita pahami aja. Vaksin ini memang perlu, kalau sudah melalui proses BPOM dan sudah mendapatkan izin dari MUI, insya Allah kita bisa memakainya. Begitu, nanti bisa dipelajari sendiri lebih lanjut atau kita bisa menyimak pengisian Ustadz hari Ahad, itu bagus sekali. Ya, insya Allah itu secara dari sisi hukum fikih juga sudah disampaikan oleh Ustadz ya, beberapa hari Minggu itu. Nanti coba disimak lagi nih, Mbak, coba dicari di YouTube mungkin masih ada. Nah, kita lanjutkan ya, Bu, pertanyaan dari Mbak Arina Madu, kelas 10 MIPA 6. Assalamualaikum, Ibu, izin bertanya, bagaimana cara kita menjaga pola makan dan minum yang baik di masa pandemi ini, terutama pada bulan puasa saat ini? Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Tadi sudah saya sampaikan, memang waktu kita puasa ini kan memang pola makan kita mesti berubah, jadi bagaimana baiknya kita menyikapi sewaktu bulan puasa agar kebutuhan asupan makan dan minum kita seimbang. Seperti sudah saya sampaikan di depan, kita usahakan makanan berat memang awal-awal itu kita lebih bagus dengan buah sama air putih, kemudian yang ringan-ringan dulu, baru kita bisa makan makanan yang berat.
setelah kita makan yang berat tadi, jangan langsung tidur, nggih. Kita harus aktivitas, dibuat duduk, dibuat ngapain dulu, jangan sampai berbaring dulu, nggih, biar kita metabolisme tubuhnya seimbang, kemudian kita bisa istirahat selanjutnya. Kemudian untuk minum tadi juga sudah saya sampaikan, nggih. Jadi di sela-sela kita habis buka, kemudian menjelang kita tidur, itu waktunya memang agak banyak, nggih, lebih longgar. Nah, itu bisa diusahakan kita memang kemauan kita, nggih, harus dipaksa, harus mau minum air putih, nggih, sedikit-sedikit tapi sering. Kalau enggak memang kan kita malas, nggih, mau minum, nanti kalau minum kebanyakan pengennya pipis, nggak bisa tidur. Jadi memang bagaimana kita mensiasati waktu kita, nggih, sebelum menjelang tidur itu bisa kita usahakan menyeimbangkan minum air putih, nggih. Selama tadi siang kita sudah puasa dari pagi sampai sore, kemudian buka, kita harus menyiasati diri kita sendiri. Diusahakan, dipaksakan agar terbiasa minum air putih yang sering. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak kebak, kita nggak mau makan lagi, nggak tahu minum lagi, nggih. Kemudian waktu kita sahur juga terbatas. Waktu sahur kalau kita minum banyak, sudah nggak doyan makan, sudah nggak mau kalau kita minumnya banyak sudah nggak mau masuk nasi, nggak mau masuk yang lainnya, ya. Jadi kita memang harus pandai-pandai diri kita mensiasati, ya. Kalau misalnya subuh nanti kita minumnya terbatas, ya sudah diusahakan waktu buka sampai sebelum menjelang kita tidur, diusahakan minumnya yang sering, sebentar-bentar tapi sering, ya. Jangan langsung banyak. Mungkin itu saja. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nindya Astari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Astari izin bertanya. Kalau seseorang yang sudah divaksin 1 kali itu, apa ada efek dari tubuhnya Ibu? Seperti demam atau yang lainnya? Terima kasih atas jawabannya. Selama kemarin vaksin diberlakukan, memang hampir sama kayak imunisasi, nggih, vaksinasi itu juga sama. Biasanya juga menimbulkan efek samping, nggih, bisa iritasi, bisa demam, bisa yang lainnya. Tapi selama kemarin kita mengikuti vaksin dan kebetulan saya kemarin sudah divaksin, teman-teman juga menyampaikan, insya Allah mereka tidak setelah divaksin pertama tidak menimbulkan gejala-gejala yang berlebihan. Kemudian kalau demam itu sudah biasa, biasanya dipantau, nggih, setelah kita divaksin, ditunggu dulu ada reaksi enggak, paling enggak setengah jam, nggih, baru kita diperbolehkan pulang atau aktivitas seperti semula. Untuk apa toh kita kok dijeda untuk setelah kita disuntik kok disuruh nunggu? Makanya tadi biasanya kalau itu langsung ada namanya efek samping vaksinasi tadi bisa dilihat dengan jeda waktu setengah jam itu. Kemudian setelah di rumah nanti juga bisa kita biasanya dipantau juga, ya, kita bisa melaporkan mungkin kalau kita bergejala mungkin gatal, kemudian ada demam tadi, kemudian ada efek samping yang lain itu bisa dilaporkan, ya. Tapi insya Allah untuk vaksin ini kemarin tidak ada yang belum ada laporan yang menunjukkan kalau efek vaksinasi ini terlalu berat, belum ada. Insya Allah ringan-ringan saja dan insya Allah aman. Sudah Ibu. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Mbak Arvin Nur Rohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin bertanya, sekarang banyak isu masker sekali pakai yang sudah dibuang, diolah kembali, dan dijual lagi, itu bagaimana ya Bu? Iya, terima kasih. Memang banyak yang seperti itu, nggih, negara Indonesia itu. Manusianya itu banyak yang attitude-nya kurang bagus, ya. Bagaimana mereka mencari celah masker-masker yang sudah dipakai kemudian dibuang itu bisa dikumpulkan lagi kemudian dijual lagi. Makanya tadi di depan saya sarankan kita membeli masker sekali pakai, masker medis itu yang ada tulisannya dekes, ya, ada AKL-nya. Jadi insya Allah yang sudah dekes, yang AKL itu sudah dijamin dari Departemen Kesehatan, nggih. Beda lagi kalau kita membeli masker tapi tidak ada jaminan tulisannya AKL, nggih, nanti ada tulisannya dekes apa menkes itu, ya, nomor berapa itu yang menunjukkan sudah
melalui proses dari mungkin BPOM tadi nggih sudah diproses di Departemen Kesehatan, jadi insya Allah aman bisa dipakai lagi. Makanya kan memang lebih hati-hati ya, kita disarankan kalau memakai masker yang sekali pakai itu alangkah bagusnya kita disobek atau digunting ya, jadi kita tidak maskernya itu walaupun didaur ulang sudah tidak bisa dipakai lagi. Gitu, ya. Informasi yang bagus sekali ya Bu. Soalnya kadang kita pun juga mungkin karena ingin praktis gitu ya, nggak cuci ulang jadi beli masker. Terus kemudian kadang-kadang kita lupa kalau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan. Betul, gitu ya. okay. Nah, lebih baik akan lebih bagus lagi ya kalau teman-teman nanti beli masker kain atau apa untuk semakin menggerakkan UMKM gitu kan, banyak mungkin yang di masa pandemi ini berusaha untuk wirausaha gitu ya Bu di bidang masker seperti itu. Kalaupun memakai masker medis tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau membuang disobek atau digunting, jadi nanti kita tidak masker yang kita pakai itu sudah tidak bisa didaur ulang nih. Seperti itu. Oh ya, itu antisipasi juga ya Bu ya. Iya, betul. Boleh kok tetap pakai masker medis asal bisa dengan baik gitu ya, membuangnya dan lain sebagainya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Naila Hamidah dari kelas 10 MIPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, apakah olahraga yang mengeluarkan keringat lebih efektif membakar kalori atau lemak daripada yang tidak mengeluarkan keringat, Bu? Terima kasih atas jawabannya. Olahraga yang mengeluarkan keringat lebih efektif membakar kalori atau lemak daripada yang tidak mengeluarkan keringat. Gitu, Ibu. Olahraga yang betul itu mesti kita mengeluarkan keringat ya. Kalau tidak mengeluarkan keringat, kemungkinan besar olahraganya kita tidak duluan ya. Selama kita olahraga, kita kan biasanya kalau cuma mengikuti YouTube kan memang langsung ya. Paling enggak kita pemanasan dulu ya, gerak-gerak sendiri atau mengikuti YouTube yang ada pemanasannya dulu ya. Awal-awal biasanya menggerakkan tangan, kemudian menggerakkan kepala, kaki itu sebagai pemanasan, kemudian baru intinya, kemudian ada pendinginan, itu yang lebih bagus. Olahraga paling minimal itu 30 menit nggih. Nanti 30 menit itu kalau kita sudah sungguh-sungguh keringatnya kita banjir nggih, banyak banget nggih. Kalau olahraga yang mengeluarkan keringat, memang metabolisme tubuh kan meningkat. Tapi kalau olahraga yang tidak mengeluarkan keringat itu malah saya belum tahu nggih. Kalau olahraga mesti mengeluarkan keringat kalau olahraganya sungguh-sungguh. Nggih, jadi nggak ada bedanya. Begitu. Kalau olahraganya sambil rebahan mungkin ya beda ya Bu ya. Ya kalau olahraga sungguh-sungguh pasti ada keringatnya, ada hasilnya. Iya, betul. Baik. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Nurlaila Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu bertanya lagi. Kalau waktu untuk berolahraga ketika puasa itu sebaiknya kapan atau sekitar pukul berapa nggih Bu? Terima kasih. Olahraga waktu kita musim puasa ini tergantung dari tubuh kita sendiri nggih. Kalau sebelum puasa kan memang dilakukan olahraga itu paling bagus kan pagi hari nggih. Pagi hari udaranya sejuk, kita bisa olahraga, di samping oksigenasinya bagus, metabolisme tubuh kita juga bagus. Tetapi selama puasa kita bisa melakukan sore hari juga nggih, atau pagi hari monggo pagi hari juga boleh asalkan tahan nggih. Soalnya kalau kita setelah puasa, maksudnya kita setelah olahraga kan tadi mengeluarkan keringat banyak, nanti takutnya dehidrasi nggih. Jadi sampai sore nggak tahan, rasanya ngelak, ketubuhan lemes. Makanya kalau misalnya tergantung daya tubuh masih tubuh nggih. Jadi kalau bisa kita melakukan pagi, monggo dilakukan pagi juga boleh. Tetapi kalau untuk menghindari biar kita tidak dehidrasi, bisa dilakukan malam hari mau tidur atau sore hari sebelum buka puasa. Nah, jadi itu ya Mbak ya, untuk antisipasi biar tidak dehidrasi ya Bu, bisa dilakukan malam hari atau sore menjelang berbuka ya Bu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Nindya Astari ya Bu. Izin bertanya, kalau makan mie instan dengan nasi dan ditambah dengan telur itu bagaimana ya Bu untuk kesehatan? Terima kasih atas jawabannya. Kita sudah tahu nggih kalau mie instan itu memang tidak bagus, itu terutama ada pengawetnya.
kalau kita makan campur nasi itu sama-sama karbohidrat ya, mie itu juga karbohidrat, nasi itu juga karbohidrat. Tapi kalau ditambah telur ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan terlalu makan sering mie instan ya. Walaupun kita mungkin pengen banget ya membuatnya, kalau bisa setelah mie-nya itu dididihkan, kemudian diganti airnya ya. Jadi sisa-sisa masakan mie kemarin dibuang, kemudian diganti air yang jernih, dididihkan lagi, kemudian minyak dimasukkan. Nanti rasanya memang agak beda ya. Tidak seperti kalau kita langsung masak mie langsung dicampur dengan bumbunya. Tapi itu untuk menghindari pengawet yang ada di mie tadi. Diusahakan kalau misalnya makan mie jangan terlalu sering. Paling bagus itu memang nasi, kemudian sayur dan protein lauknya tadi. Tidak makan nasi kemudian dicampur mie itu memang kurang bagus, sama-sama karbohidrat semua. Gitu ya Mbak Nindya, jawaban dari Ibu Dokter gitu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Safi Haniah, kelas 10 BB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin bertanya, jika datang bulan tidak rutin 1 tahun, bisa 2-3 kali saja, itu penyebabnya apa ya Bu? Dan bagaimana solusinya? Terima kasih atas jawabannya. Memang banyak yang mempengaruhi, terutama hormonal, anak-anak SMP atau anak-anak SMA itu memang menstruasinya ada yang tidak rutin, bisa mendapatkan mens sebulan sekali, kadang ada yang 2 bulan sekali, kadang ada yang sebulan menstruasi 2 kali, itu tergantung hormonal di dalam tubuh masing-masing. Tapi kalau kita tidak menstruasi lama, mungkin setengah tahun, mungkin atau 3 bulan sekali, alangkah baiknya untuk check up kesehatan, terutama ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan itu tidak melulu orang-orang hamil, jadi anak-anak remaja yang dengan gangguan hormonal itu bagus konsultasi dengan spesialis kandungan. Soalnya nanti kalau lewat dokter umum atau bidan kita kan cuma bisa anamnesa, bisa anamnesa. Tetapi kalau nanti dengan dokter yang lebih berkompeten, dokter kandungan itu kita bisa pemeriksaan lebih lanjut, mungkin diukur hormonnya, kemudian mungkin nanti di USG itu bisa untuk mengetahui kelainan atau cuman karena pengaruh hormonal saja. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Dia Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, izin bertanya, berapa dosis dan selama berapa periode vaksin harus diberikan? Dan jarak antara periode pertama dan kedua itu kira-kira berapa lama ya Bu? Terima kasih atas jawabannya. Kemarin awal-awal memang single dose, atau vaksinasi diberikan single dose. Vaksinasi pertama dilakukan, kemudian ada jarak kedua dilakukan setelah 14 hari vaksin pertama. Itu yang kemarin untuk tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk lansia beda lagi, dari jarak pertama vaksinasi, kemudian ke vaksinasi pertama ke vaksinasi kedua, untuk lansia itu sekitar 29 hari selama 1 bulan. 29 hari selama 1 bulan. Anak-anak mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Mumpung masih ada kesempatan ya Bu ya. Silahkan ditanyakan. Atau mungkin pertanyaan langsung bisa Ibu? Ya, bisa, monggo. Ada yang ingin bertanya langsung mungkin? Oh ya, sambil menunggu Bu. Saya ada pertanyaan ini Bu. Boleh nih saya sampaikan? Boleh. Di masa-masa awal dulu Bu, saat masih banyak sekali tinggi kasus COVID itu kan ada berbagai saran dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita ingin terhindar dari COVID atau ketika kita mau tes ingin bebas dari COVID, kita minum ramuan atau apa ya, campuran gitu. Yaitu degan misal dia kemudian dicampur jeruk nipis, madu dan lain sebagainya. Nah, itu apakah benar seperti itu bisa mencegah COVID dan lain sebagainya? Kemudian ketika saya baca artikel lain, katanya air degan ternyata tidak baik ketika dikonsumsi setiap hari. Nah, itu
fakta dan kebenarannya seperti apa nih, Bu? Saya ingin bertanya itu aja. Kalau untuk degan ini malah saya itu nggak pernah tahu nggih, maksudnya kok degan ini bisa dipakai untuk bisa menghindari apa bisa maksudnya ada proteksi nggih, itu saya malah belum tahu. Tapi kalau untuk jeruk nipis itu memang bagus nggih, jeruk nipis itu bisa diminum nggih, mungkin walaupun kita bukan untuk menghindari terkena COVID, kalau kita lambungnya bagus itu bisa minum jeruk nipis nggih. Mungkin bisa kalau konsumsi langsung kan terlalu kecut nggih, mungkin bisa dengan air panas tadi dicampur madu itu malah nggak apa-apa. Tapi untuk air degannya malah saya belum tahu, Mbak. Jadi banyak ya kita untuk melindungi diri kita sendiri, meningkatkan imunitas tubuh nggih. Bisa lewat makanan, kemudian bisa lewat obat nggih, tadi obat itu dengan vitamin. Lewat makanan kita meningkatkan nutrisi nggih, terutama yang banyak mengandung protein, kemudian buah dan sayur biar daya tahan tubuh kita meningkat, kemudian dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi vitamin setiap hari. Terutama untuk pandemi ini vitaminnya kita tidak cukup vitamin C saja. Bisa dengan vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin zinc itu, kemudian vitamin E nggih. Ada banyak yang jual di apotek. Jadi sudah jadi satu nggih, maksudnya kita tidak harus kok beli vitamin C sendiri, vitamin D sendiri, itu tambah susah, kita tambah minum obat yang banyak. Jadi bisa nanti ditanyakan kalau cuma beli vitamin, insya Allah apotek mengizinkan nggih, boleh kita beli bebas nggih. Kalau nanti bingung bisa menanyakan yang ini yang ada kandungannya vitamin C, vitamin D-nya, zinc sama E-nya yang mana? Paling enggak 2 macam, kalau enggak ya vitamin C, vitamin D-nya aja. Jadi sudah ada kandungan 2 tapi kita bisa sekali minum sehari sekali. Tidak maksudnya sendiri-sendiri vitamin nanti kita susah nggih soalnya minumnya terlalu banyak. Nggih. Jadi kita tidak bisa menggantungkan cuma vitamin aja, cuma asupan makanan saja. Makanya memang faktor banyak faktor di samping kita tadi saya sampaikan di depan untuk mencegah penularan corona tadi. Protokol kesehatan itu paling penting, kemudian asupan makanan penting, istirahat yang cukup itu mengeluarkan endorfin nggih. Kalau kita keluar endorfin bahagia, insya Allah terhindar dari semua penyakit nggih, tidak hanya corona saja, kemudian olahraga yang rutin, kemudian minum vitamin tadi. Ya gitu, Mbak. Ya, terima kasih ya Bu atas jawabannya gitu. Sama. Ya, selama ini kan banyak nih Bu. Iya, betul. Ya, ternyata seperti itu. Jadi, tapi kalau untuk degan dikonsumsi setiap hari itu apakah aman juga nih Bu? Saya kurang tahu Mbak, tapi kalau degan itu insya Allah aman ya, maksudnya nggak menyebabkan apa-apa nggih, walaupun dikonsumsi setiap hari, kecuali kita memang berlebihan kan nanti efeknya juga nggak bagus juga sama yang berlebihan itu. Segala yang berlebihan. Iya, betul. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Sama-sama. Alhamdulillah ini sudah masuk 2 pertanyaan lagi, saya bacakan nggih dari Mbak Aprilia Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Putri Adita, kelas 11. Sebentar. Turun. Saya ulangi nggih. Saya Apriliani Putri Adita, kelas 11 IPS 5. Izin bertanya Ibu, saya sering melihat masker sekali pakai yang dibuang sembarangan. Dan saya pernah mendengar kalau memakai masker yang sekali pakai itu harus disobek terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak diambil lalu dijual kembali. Jadi saya kan sering memakai masker yang sekali pakai. Jadi cara membedakan masker sekali pakai yang asli dengan yang palsu bagaimana ya Bu? Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan di depan, kalau masker yang sekali pakai itu yang ada tulisan AKL-nya nggih, sudah ada rekomendasi dari Depkesnya. Mesti ada di kardusnya itu mesti ada nggih. Jadi kita memang harus teliti untuk membeli masker. Usahakan nanti misalnya kalau tidak tanya kita meneliti sendiri. Nanti ada yang di kardusnya itu ada tulisannya AKL nggih, dari rekomendasi Depkes. Di kardusnya itu ada. Kecuali kalau kita membeli bodongan nggih, cuma plastiknya aja ya itu yang susah, sudah dikemas. Ya tinggal beli itu kita tidak tahu maksudnya itu sudah rekomendasi dari Depkes atau belum. Jadi memang kalau kita membeli masker memang yang lebih hati-hati. Tanyakan sudah ada AKL-nya atau belum. Biasanya nanti kalau yang
masker itu tidak ada non-AKL-nya, lebih baik dihindari saja. Ya. Berarti menjadi konsumen yang lebih cerdas gitu ya, Bu, Iya, ya. betul. Tidak kalah dengan akal-akalannya mungkin penjual yang tadi memanfaatkan masker ulang tadi ya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Arfi Nur Rohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, bertanya lagi. Bu, batas menstruasi itu umur berapa dan tiba-tiba berhenti sampai 1 tahun dan datang lagi itu sehat atau tidak? Kalau menstruasi kan masing-masing jadi tergantung hormonal tadi yang saya sebutkan, anak SD kelas 4, kelas 5 itu sudah ada yang menstruasi, kemudian SD kelas 6 atau SMP baru menstruasi itu juga ada, tergantung kasusnya masing-masing. Lah gimana tuh kalau kita di 1 tahun itu tidak menstruasi, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan nunggu 1 tahun kita tidak menstruasi ya, kita harus jeli dengan diri kita sendiri nggih, kalau ada kelainan alangkah bagusnya misalnya kita menstruasinya rutin kemudian mendadak kemudian 2 bulan atau 3 bulan kita sudah tidak menstruasi seperti yang saya sebutkan tadi, lebih bagusnya kita konsul ke dokter spesialis kandungan nggih. Kalau kita ke dokter spesialis kandungan jangan malu nggih, itu tidak melulu seperti yang saya sebutkan tadi hamil atau yang lainnya, tapi memang itu untuk untuk konsultasi. Kemudian untuk pemeriksaan hormonal kita itu juga bagus. Jadi kalau kita yang dulu awal menstruasinya teratur kemudian kita mandek mandeknya kok sampai 1 tahun itu terlalu lama, jangan sampai lama-lama. Jadi kita harus jeli terhadap diri kita sendiri, teliti ya. Jadi kita itu harapannya kita sehat, tapi kalau 3 bulan kok berturut-turut kita tidak menstruasi malah sampai 1 tahun, berarti ada sesuatu di dalam tubuh kita. Bagusnya itu tadi diperiksakan atau kita konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Nanti dengan lewat orang tua kita didampingi orang tua periksa ke dokter spesialis kandungan. Jadi lebih baik deteksi dari awal gitu ya Bu ya, daripada nanti insya Allah enggak ya. Jangan sampai. Cuman kalau ada seperti itu bagusnya memang. Dan nanti kalau misalnya itu kebanyakan memang teori terapi hormonal teman saya itu ada yang di kedokteran teman saya waktu kuliah itu beliaunya tidak menstruasi, kemudian di terapi dokter Objin itu minum pil KB setiap hari untuk terapi hormonalnya biar seimbang. Tapi nanti terapinya macam-macam tergantung dokter, kelainan hormonnya gimana, kita bisa dilihat dengan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan tadi. Nah, seperti itu ya Mbak ya, semoga bisa jadi arahan yang bermanfaat gitu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ragil Aminiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Ragil Aminiati. Mohon maaf, tapi melenceng dari topik hari ini. Saya senang mengkonsumsi minuman isotonik seperti Pocari Sweat dan Maison. Tapi orang-orang di sekitar saya sering bilang, tidak boleh sering-sering minum minuman seperti itu, nanti berdampak ke ginjal. Yang seperti itu bagaimana ya Bu? Apakah benar minum isotonik seperti Pocari Sweat dapat memberi dampak yang tidak baik ke ginjal? Terima kasih atas jawabannya. Iya, betul. Memang kan makanan atau minuman yang dikemas itu paling enggak kan memang ada kandungannya sejenis pemanis buatan, kemudian ada pengawetnya. Kalau kita konsumsi terlalu berlebihan setiap hari malah terus-menerus kan memang tidak bagus. Kalau yang kayak isotonik itu beda dengan air putih isotonik. Kita contohkan aja yang paling gampang air sama minyak Kalau air itu mengalirnya cepat, kalau minyak itu pelan-pelan. Lah kita umpamakan seperti itu Kalau isotonik itu kan sudah ada campur-campuran, Mizon itu juga sudah. Jadi kalau sama-sama diproses dari dalam tubuh, prosesnya itu lebih mudah air putih dibanding dengan isotonik tadi. Jadi kalau kita mau minum atau konsumsi ya jangan berlebihan, jangan setiap hari minum yang kayak Mizon, itu memang tidak bagus sama Pocari tadi Kecuali kalau memang kita kondisi dehidrasi, memang isotonik itu diperlukan oleh tubuh. Alangkah bagusnya kalau kita bisa buat sendiri larutan gula garam tadi kita buat sendiri lebih bagus. Tapi kalau kita misalnya tidak ya minum itu tapi jangan berlebihan isotonik tadi. Gitu. Terima kasih Bu. Prinsipnya segala yang berlebihan itu memang nggak baik ya Bu. Betul.
Itu tadi Mbak Ragil jawaban dari Ibu Lilis, Dr. Lilis. Nah, selanjutnya saya lanjutkan pertanyaan dari Mbak Nindya Astari lagi. Bu, bagaimana caranya meningkatkan HB? Ibu saya setiap ingin donor HB-nya kurang. Oh, ibu saya nih, ibunya nih Mbak. Ibu saya setiap ingin donor HB-nya kurang. Dan apa penyebabnya HB seseorang itu kurang? Terima kasih atas jawabannya. HB kurang itu memang kan faktor penyebabnya macam-macam nggih. Bisa karena infeksi cacing, bisa karena penyakit yang lain. Itu bisa diketahui dengan pemeriksaan gambaran darah tepi. Kalau HB kita memang kurang dari 10, kurang dari 7, kemudian kita memerlukan transfusi, mesti periksa gambaran darah tepi dulu untuk menentukan penyebab HB-nya kurang itu apa. Kalau cuma HB-nya kurang karena mau transfusi, mau donor darah, kita bisa meningkatkan, mungkin kan kita sudah tahu, sudah kabar, besok di perwakilan, besok di cabang sana mau ada donor darah, kita mau pengen ikut biar masuk, berarti harus mempersiapkan dulu, mungkin asupan makanan yang cukup, banyak makan sayur, terutama hijau, minum susu, kemudian buah, jadi kadang memang kita itu terutama kurang memperhatikan, Jadi kalau asupan makan kita kurang, kemudian istirahat juga kurang, itu bisa menurunkan HB. Jadi banyak teman-teman yang ingin melakukan donor darah, tapi waktu pemeriksaan screening di depan sudah ditolak karena HB-nya rendah tadi. Jadi kita memang paling enggak ancang-ancang mempersiapkan diri kalau ingin donor darah. Kalau enggak, setiap hari kita mempersiapkan diri kita sendiri, alangkah lebih bagusnya, seperti yang saya sebutkan tadi, gizi seimbang, makanan juga seimbang, buah dan sayur, kalau susu tambah lebih bagus lagi, terutama sayur yang berserat, sayur hijau itu bisa meningkatkan hemoglobin. Itu tadi Mbak jawaban dari Ibu Dr. Lilis, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi dari Mbak Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah, kelas 10 IPS 4, izin bertanya. Apakah benar kalau orang yang terkena COVID, kemudian didonorkan darah dengan yang terkena COVID juga apa bisa sembuh? Ya, saya tahu. Maksudnya mungkin donor plasma ya ini. Ya. Mungkin donor plasma. Untuk penderita COVID, itu kita bisa namanya apa ya, biasanya disebut penyintas COVID. Jadi penderita COVID yang sudah terkonfirmasi COVID kemudian sudah dinyatakan sembuh, kemudian bisa donor plasma. Donor plasma ini bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan terutama yang sudah menikah tapi belum hamil, kemudian berat badannya lebih dari 50 ya kemarin ya Mbak Isa. Itu kalau laki-laki insya Allah laki-laki itu banyak yang masuk jadi laki-laki itu bisa untuk mendonorkan plasma setelah dia terkena, tapi memang harus melalui proses screening. Screeningnya bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di PMI. Jadi penderita yang sudah pernah terkonfirmasi COVID bisa melakukan donor plasma maupun donor darah juga bisa. Yang paling banyak dilakukan adalah donor plasma tadi, tapi dengan melalui screening, jadi tidak semuanya bisa, maksudnya sama-sama golongan darahnya A, oh berarti bisa enggak, tapi tergantung antibodinya masih apa enggak. Jadi di screening tadi, kita sebelum mendonorkan plasmanya tadi di screening prosesnya memang agak lama, baru bisa kalau misalnya sudah cocok baru bisa kita melakukan donor plasma. Nah, demikian ya Mbak penjelasannya. Kemudian saya lanjutkan Ibu pertanyaan berikutnya dari Mbak Erna Dian Susanti, kelas 10 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Dian, izin bertanya. Saya sering sakit di bagian perut kanan bawah. Itu kira-kira sakit apa ya Bu? Terima kasih atas jawabannya. Kanan bawah kanan bawah terutama lipat paha itu kita bisa menjurus ke usus buntu.
memang kita perlu lebih menggali anamnese, kemudian pemeriksaan fisik, nggih. Tidak cuma anamnese tok. Oh, saya itu kok nyerinya di perut kanan bawah. Larane apa ya? Itu kita tidak bisa maksudnya langsung menebak, nggih. Harus ada selain anamnese tadi ada pemeriksaan fisik. Jadi kita memeriksa dulu, nggih. Jadi kita diperiksa dulu nyeri tekan enggak, kalau kakinya ditekuk sakit enggak. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau nyerinya berlanjut, alangkah bagusnya adik periksa ke dokter yang terdekat atau klinik terdekat untuk konfirmasi penyakitnya apa, nggih. Jadi tidak bisa lewat anamnese saja. Ya Bu, terima kasih. Jadi perlu diagnosis banyak gitu ya Bu ya? Ya, betul. Tidak bisa dilihat secara mandiri gitu. Kemudian pertanyaan lagi dari Mbak Sistanala. Dari Mbak Sistanala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sistanala kelas 11 MIPA 5, izin bertanya. Apakah ada makanan atau minuman yang dapat melancarkan menstruasi? Saya pernah membaca artikel yang menyatakan kalau minum air kelapa dan makan buah nanas dapat melancarkan menstruasi. Apakah hal tersebut benar? Terima kasih atas jawabannya. Saya malah belum tahu itu, Mbak. Jadi makanan atau minuman yang memperlancar kita bisa menstruasi, saya malah kurang tahu, nggih. Mungkin yang seperti saya sebutkan tadi banyak yang mempengaruhi, nggih, kita bisa lancar menstruasi atau menstruasinya kita tertunda atau menstruasinya kita berlebihan. Itu bisa juga disebabkan karena stresor juga bisa, nggih. Stresor, kemudian kita karena beban kerjanya terlalu banyak, nggih, kemerungsung, jadi menstruasinya tertunda, nggih. Tadi stresor tadi. Di samping stresor memang hormonal yang mempengaruhi. Kalau tentang makanan saya malah kurang tahu, nggih. Begitu jawaban saya. Ya, Ibu, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Melani Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Ervina dari 11 MIPA 4 ingin bertanya, stres disertai sakit demam tinggi sebulan sekali itu karena apa, Ibu? Apakah itu hanya sugesti saja atau bagaimana, Ibu? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stres atau demam tinggi itu beda-beda ya. Kalau demam tinggi itu bisa karena ada proses infeksi, nggih, makanya kita gali lebih lanjut, nggih. Kalau demamnya itu cuma sehari, mungkin kita tidak bisa menentukan lebih lanjut, nggih. Jadi memang selain seperti yang saya sebutkan tadi, anamnesa itu memang penting, gejala itu juga penting, tapi pemeriksaan fisik itu juga penting, nggih. Jadi kita tidak bisa ngurku panas, kamu sakit apa ya? Kita juga belum tahu, nggih. Kalau stres itu masing, nggih, maksudnya sendiri. Stresor itu yang paling banyak menentukan penyakit itu penyakit lambung, nggih, gastritis. Jadi orang yang stresor, maksudnya tekanannya terlalu berat, mesti lambungnya terkena, nggih, rasanya mbuh itu munek, besesek, senep, perih, itu mesti, nggih. Dan setiap orang bisa merasakan, nggih, kita memang tidak lepas dari stresor, nggih, tekanan dalam diri kita sendiri, nggih. Jadi nanti bisa dititeni, nggih. Kalau kita banyak kegiatan, kemudian capek, kemudian banyak tekanan, mesti rasanya perutnya senep, gerus itu. Belum tentu karena kita lapar, nggih, karena memang asam lambungnya kita meningkat karena pemacunya tadi stresor tadi. Kalau panas, kita panas tok, kan kita harus evaluasi, nggih, panasnya sudah berapa hari, kemudian bisa panasnya itu turun dengan pemberian paracetamol ataupun antibiotik, kita lebih gali lebih lanjut, nggih. Jadi kita tidak bisa menentukan, oh kalau sudah panas ini apa terkena penyakit ini, nggih? Tidak seperti itu. Kita sebutkan di depan tadi, nggih, gejala COVID tadi kan juga ada panasnya, nggih. Panas tapi nanti lebih lanjut lagi ada anamnesa yang harus kita gali, nggih. Kalau COVID dulu ya, kalau COVID mungkin panas, kemudian pernah kontak langsung dengan penderita yang terkonfirmasi COVID ataupun enggak. Tapi karena masa pandemi ini, kalau sudah terkena panas kan memang kita harus mikirnya, oh mungkin bisa saja terkonfirmasi COVID atau yang lainnya. Tapi kita memang perlu pemikiran ini ya, pemikiran, oh mungkin karena terkonfirmasi COVID, apalagi pernah kontak langsung, berarti untuk menentukan diagnosa tadi dengan pemeriksaan antigen atau PCR. Kalau antibodi kan sudah jarang dipakai. Gitu. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Arvin Nur Rohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu izin bertanya, batas maksimal berjemur di bawah matahari atau DD itu berapa menit ya? Di waktu jam berapa dan saat berkendara terkena matahari terlalu lama itu bagaimana nggih Bu? Terima kasih. Seperti disebutkan tadi nggih, selama isolasi mandiri kita memang bagusnya berjemur, dan berjemurnya itu kalau bagusnya itu pagi nggih sebelum jam 9 paling enggak 15 menit sampai 30 menit nggih. Nanti kalau sudah siang itu tidak bagus karena matahari sudah ada ultravioletnya. Jadi kalau kita tersengat kena cahaya matahari nanti resikonya kena ultraviolet itu. Ada juga penyakit namanya apa ya, lupa saya. Jadi nanti kayak hitam-hitam terutama di mata ini juga bisa karena kita terlalu banyak terkena ultraviolet dari cahaya matahari. Melasma atau apa ya, saya lupa. Jadi kalau kita memang berlebihan terutama siang itu memang tidak bagus nggih. Kita tidak mendapatkan vitamin D lagi, tapi yang ada kita terkena UVB, UVA itu nggih, ultravioletnya. Ya Bu, kembali lagi ya Bu, berlebihan memang tidak baik. Jadi yang sesuai porsinya saja gitu ya Bu. Betul. Kemudian pertanyaan dari Mbak Nabila Emilyani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin bertanya, saya terkadang sering merasakan pusing. Saya juga punya darah rendah. Apa ini efeknya atau bagaimana nggih Bu? Efeknya? Apa ini efeknya? Saya terkadang sering merasakan pusing, saya juga punya darah rendah. Apa ini efeknya atau bagaimana? Mungkin pusing efek dari darah rendah. Bisa juga kalau tensinya itu rendah 90, 80 itu kadang glier nggih. Glier memang jurusnya nanti ke pusing, itu juga bisa karena penyebabnya karena tensinya yang rendah tadi. Bagaimana tuh kita biar tensinya itu bisa normal nggih, paling enggak 100 itu sudah bagus, apa paling enggak misalnya 90 karena sudah sudah terbiasa nggih, sudah terbiasa 90 itu biasanya nanti tidak ada gejala yang lebih lanjut nggih. Cara kita menaikkan tadi istirahat yang cukup. Kalau bagus itu konsumsi itu nggih, sari kurma atau kurma yang kita sendiri itu juga bisa meningkatkan tensinya. Kemudian tadi sudah saya berikan istirahat cukup ya, istirahat cukup. Kemudian beban nggih, maksudnya stresor itu jangan terlalu berlebihan. Jadi pusing itu tidak semata-mata penyebabnya karena tensi yang rendah, itu tidak. Jadi tapi kalau misalnya tensi rendah bisa menyebabkan glier tadi pusing. Nggih. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, masih ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa ya. Dari Irbah Afifah Zahra. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya, ketika menstruasi, makanan atau minuman apa yang tidak boleh dikonsumsi? Soalnya saya sering mendengar tidak boleh minum es, makan timun, dan sebagainya. Terima kasih atas jawabannya. Kalau makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi, rata-rata maksudnya kalau kita konsumsinya batas normal, maksudnya tidak berlebihan, insya Allah nggak apa-apa. Cuman kadang kita kayak apa ya namanya itu, kalau kita tadi sebutkan es teh tadi ya, katanya itu tambah deres, tambah banyak keluarnya, itu saya malah belum tahu. Tapi bagusnya memang kalau selama menstruasi kita memang menjaga kondisi tubuh. Jadi kalau bisa misalnya menghindari minum es teh itu lebih bagus. Kalau timun sama anak itu dan sebagainya saya malah kurang tahu. Jadi memang kalau waktu menstruasi kan namanya kita waktu menstruasi hormonalnya meningkat, kita gampang tersinggung, kita gampang marah, badan kita rasanya sakit, payudara kita juga rasanya tegang. Itu makanya kalau kita pas menstruasi itu paling enggak kita menerapkan pola sehat tadi banyak makanan yang gizi seimbang, kemudian menjaga mood kita tetap baik. Makanya kalau bisa ya menghindari es itu juga perlu dihindari, bukan karena nanti menyebabkan mainnya tambah deras, bukan itu, tapi memang lebih bagus biar badan kita tetap sehat selama menstruasi. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya, masih ada 4 pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, sudah pukul 11.40. Mungkin ini yang akan saya bacakan dari Mbak Anissa Yusri Ramadhani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya lagi Ibu. Beberapa waktu yang lalu, ramai dibicarakan tentang meminum air yang diberi tetesan minyak kayu putih. Apakah benar minyak kayu putih itu dapat mencegah virus corona? Terima kasih atas jawabannya. Iya, kemarin memang banyak disebutkan ya, kita mengkonsumsi air putih, kemudian ditetesi minyak kayu putih, ya. Air putih tapi ditetesi minyak kayu putih, ya. Itu menurut apa ya, yang saya baca-baca memang bukan untuk tidak bisa untuk mencegah penyakit corona, ya. Tapi dengan kita mengkonsumsi air putih yang dikasih minyak kayu putih itu enggak masalah, ya. Itu tidak maksudnya tidak merusak organ kita, tidak boleh diminum asalkan memang kita tidak berlebihan, ya. Saya juga tidak tahu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh apa enggak, atau bisa menghindari dari penyakit corona, tapi selama memang kemarin itu menanyakan boleh minum enggak yang dicampur dengan minyak kayu putih, saya perbolehkan minum. Karena memang tidak ada efek yang ditimbulkan, ya. Kalau mau minum sih monggo saja, enggak apa-apa. Tapi kurang tahu saya, maksudnya itu bisa mencegah terinfeksi COVID atau enggak, saya kurang tahu. Malah kita dulu. Sampun Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Anisah Azulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin bertanya, saya sering sakit perut bagian ulu hati. Apa itu gas pada lambung naik? Terima kasih atas jawabannya. Ya, bisa juga seperti yang saya sebutkan tadi, nggih, kalau rasanya di ulu hati itu perih, kemudian nampek, kebam, besesek, itu memang asumsi pertama kita adalah memang dari lambung kita karena asam lambungnya naik. Tetapi untuk memastikan kan kita bisa selain anamnesa kita bisa melakukan pemeriksaan fisik tadi, nggih. Kemudian nanti setelah diperiksa, kemudian dipakai dengan stetoskop, peristatiknya meningkat. Biasanya memang menjurusnya ke gastritis, ya, karena lambungnya tadi. Lah penyebabnya apa? Tahu penyebabnya itu paling banyak karena stresor tadi, ya. Karena tekanan, kemudian capek, beban kerja yang terlalu berat. Di samping itu kita pola makannya tidak teratur, ya. Makanya sering telat. Kemudian hobi makan pedas sama kecut itu cuma sebagian kecil saja, ya, yang menyebabkan penyebabnya tadi asam lambungnya naik tadi. Paling banyak memang stresor tadi seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Gitu. Jadi mungkin di sini penting juga untuk bisa mengelola stres, ya Bu, supaya tidak berdampak pada kesehatan, terutama tadi ya bagian lambung, ya. Ya itu ya Mbak ya. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Kemudian saya lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Erna Dian Susanti, MIPA 5, 10 MIPA 5. Assalamualaikum, maaf nggih izin bertanya lagi, apa saja makanan yang pantang untuk orang yang mempunyai darah tinggi? Terima kasih Bu atas jawabannya. Hipertensi itu makanan yang pantang adalah garam, ya. Garam, asin, kemudian gurih. Gurih itu bisa dengan kulit kayak kulit ayam, kemudian kuning telur, kemudian telur puyuh itu kolesterol paling tinggi. Jadi kalau bisa konsumsi makanan yang sehat, ya. Jadi yang perlu dihindari tadi asin-asinan, kemudian gurih, ya, rasa gurih, makanan yang mengandung santan, kuning telur, kemudian telur puyuh itu apa ya, kolesterolnya tinggi. Baiknya dihindari untuk penderita yang hipertensi. Jadi selain penderita hipertensi itu selain untuk pengobatannya dengan obat, ya, bisa juga non medikamentosa, ya, dengan merubah lifestyle, ya, gaya hidup, terapkan gaya hidup sehat, ya, makanan yang seimbang, olahraga. Meski prinsipnya tiap penyakit itu paling bagus memang olahraga, ya. Jadi ada metabolisme di dalam tubuh kita biar bagus, ya. Jadi itu tidak hanya untuk penderita hipertensi saja, untuk gula, untuk penderita yang lainnya memang olahraga itu juga bagus. Di samping lifestyle tadi, ya, tidak merokok. Kalau merokok itu insya Allah tidak. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi minuman keras itu juga. Jadi orang-orang yang umum, orang-orang yang di luar sana yang tidak tahu agama kan memang mereka sering konsumsi minuman keras, kemudian merokok, itu yang
perlu diperhatikan nggih. Jadi lifestyle-nya tadi merubah pola makan tadi nggih, merubah gaya hidup nggih gitu. Jadi lebih memperhatikan ke pola hidup juga nih, Bu. Insya Allah ini pertanyaan terakhir yang saya bacakan dari Mbak Lola Marhastanti. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, saya selalu merasakan pusing dan bagian bahu sampai tangan itu selalu pegal setelah bangun tidur. Nah, itu disebabkan karena apa ya, Bu? Lalu cara menanganinya bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Setelah bangun tidur malah sakit semua ya. Apa posisi tidur juga menentukan, nggih. Kemudian kualitas tidur juga menentukan. Mungkin tidurnya terlalu malam, kemudian posisi tidur miring terus, kayak kesemutan itu juga bisa, nggih, perlu diperhatikan. Jadi sebelum tidur kita bisa kalau untuk mengukur kualitas tidur, berarti kita tidur memang lebih bagus itu 6-8 jam per hari, nggih. Jadi kalau kualitas tidurnya bagus, insya Allah kita bangun tidur itu harusnya fresh, nggih, tidak sakit semua. Kemudian posisi tidur itu juga bisa. Jadi kita tidur itu tetap satu tempat, ya mungkin miring terus nggak pindah posisi, lah itu juga bisa menyebabkan pegel-pegel tadi di bahu. Nggih, bisa bisa digali lebih lanjut diri sendiri, posisi tidurnya gimana, kualitas tidurnya gimana, tidurnya bisa nyenyak apa enggak, itu bisa digali sendiri, nggih. Jadi kita bisa nanti menentukan penyebabnya itu karena tidurnya salah apa karena yang lainnya, nanti bisa digali sendiri. Gitu. Jadi untuk lebih memperhatikan lagi gitu nggih, Bu? Ketika tidur polanya seperti apa gitu, mungkin bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Betul. Jadi Ibu, insya Allah pertanyaan yang ada di chatroom sudah dibacakan semua. Tidak ada terlewat nih Mbak, sudah ya? Sedikit saya sampaikan, perlu di penekanan tadi bagaimana kita tetap sehat selama pandemi, jangan sampai lupa, dan jangan sampai bosan mengingatkan diri kita sendiri, keluarga kita atau teman-teman kita, tetap standar protokol kesehatan, itu jangan sampai lupa, jangan sampai teledor karena kejadian COVID-nya sudah turun, kita jadi teledor, tetap memakai masker, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, minimal misalnya ke pasar atau ke mall itu jangan terlalu lama, jangan mengajak anak kecil, kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir itu lebih bagus. Kalau tidak terpaksa, kita pakai hand sanitizer itu juga apa-apa. Itu yang paling penting, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan konsumsi makanan dan gizi yang seimbang, buah dan susu, kemudian istirahat yang cukup, kemudian dengan olahraga, jangan sampai lupa, semua itu memang diperlukan oleh tubuh kita. Yang paling penting kita itu jangan segan-segan untuk mengingatkan teman yang lain, di samping diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan, ingatkan teman-teman atau saudara-saudara kita kalau sampai mereka lalai, mereka lupa untuk menerapkan standar protokol kesehatan tadi, karena selama pandemi kita yang paling susah adalah kalau orang yang terkena COVID ini tanpa gejala, kita paling susah itu untuk memprediksi. Jadi paling enggak kalau kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita sudah ikhtiar, mudah-mudahan Allah mengabulkan, kita tidak tertular penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan anak-anak semua, orang tua semua, dan guru sehat melawan COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ada kurang itu asalnya dari saya, kemudian kalau ada lebihnya mungkin bisa dipakai untuk kedepannya agar lebih bagus lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu atas ilmu yang bermanfaat sekali yang sudah disampaikan hari ini. Bisa dipersilahkan kepada Ibu untuk menutup. Oh gitu,
Dengan salam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh anak-anak, kemudian bisa diterapkan sebagai pola hidup kita, nggih. Kalau ada baiknya bisa diambil, kalau ada salahnya jangan dipakai, nggih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, mudah-mudahan kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nggih, di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter Lilis, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua ya pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah bisa menjadi bekal kita gitu untuk tetap bisa sehat gitu di masa pandemi, apalagi sudah memasuki bulan suci Ramadan ini ya, yang pastinya kita harus dalam kondisi fisik yang paling prima gitu supaya bisa beribadah dengan baik. Gitu. Anak-anak itu tadi pemaparan materi dan juga tanya jawab yang sudah kita lalui di hari keempat Ramadan online ceria ini ya. Tetap kita berusaha untuk menjaga iman, tapi tidak juga lupa untuk menjaga imun gitu ya, iman dan imun di masa pandemi, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah demikian tadi serangkaian acara yang sudah kita lewatin ya, dari mulai hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga, dan pada hari ini ROC memasuki hari terakhir gitu, hari keempat. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal dan bisa menjadi ilmu gitu yang berkah untuk kita semua. Nah, dari saya itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika Bu Guru ada kesalahan dalam membersamai teman-teman sekalian pada kesempatan hari ini. Selesai sudah acara kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Oh ya, doa penutup majelis dulu ya. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.